Tahukah kamu bahwa saat ini kesehatan mental sangatlah penting? Itulah mengapa kami menyebarkan berbagai konten yang berkaitan dengan kesehatan mental. Terima kasih karena telah menjadi penonton setia kami. Mari kita mulai. Apakah kamu dibesarkan di lingkungan yang sehat? Masa kecil seharusnya penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, dan pertumbuhan yang baik. Disinilah kamu belajar tentang dunia melalui pengalaman bersama orang tua dan orang-orang di sekitar kamu. Namun, sayangnya, sebagian orang tidak merasakan kenyamanan dan kebahagiaan hidup di dalam rumah. Jika kamu diabaikan atau mendapat perlakuan kejam saat masa kecil, kamu mungkin mengalami rasa pahit yang terus terasa hingga saat ini. Tanpa menyadari seberapa toksiknya situasi yang dihadapi, mungkin kamu percaya bahwa begitulah cara keluarga berfungsi, hingga membawa rasa malu, takut, dan sedih saat beranjak dewasa. Berikut adalah 5 tanda bahwa kamu memiliki pengalaman traumatis di masa kecil. 1. Reaksi kekanak-kanakan. Bagaimana cara mengatasi stres? Umumnya anak-anak akan menangis dan mengamuk untuk menghilangkan frustasi mereka. Namun, akan menjadi aneh jika orang dewasa marah dengan menginjak-injak kaki mereka di tengah pertemuan yang panjang dan membosankan. Itulah sebabnya mengapa orang dewasa perlu menangani masalah dengan cara yang berbeda dan lebih dewasa. Tetapi, jika kamu pernah mengalami trauma di masa kecil, kamu mungkin akan mendapati diri terhanyut ke masa-masa yang lebih sederhana ketika hidup terlalu sulit. Inilah yang disebut dengan regresi usia. Regresi usia adalah mekanisme pertahanan diri di mana perilaku kamu untuk sementara berbalik ke tahap perkembangan sebelumnya. Jadi, ketika menghadapi stres, kamu mungkin beralih menggunakan baby talk, membuat ulah bergoyang, atau mondar-mandir untuk menenangkan diri. Atau menggunakan boneka atau boneka binatang sebagai penyangga. Beberapa kasus ekstrim dari regresi usia adalah menangis dalam posisi janin dan mengompol. 2. Insecure attachment. Dalam psikologi, teori attachment atau keterikatan mengacu pada bagaimana gambaran kita tentang hubungan dipelajari melalui interaksi dengan orang tua atau orang yang mengasuh kita. Tumbuh dengan keterikatan yang aman berarti bahwa orang tua telah memenuhi kebutuhan kita ketika masih bayi, dan kita memperoleh citra diri yang positif serta belajar untuk mempercayai orang-orang di sekitar. Sebaliknya, insecure attachment berarti bahwa pengasuhan yang kamu terima saat masa kecil mungkin sangat tidak responsif atau terabaikan. Situasi ini akan membuat otak kamu memutuskan bahwa orang lain tidak bisa dipercaya dan akhirnya mengembangkan citra diri negatif yang bisa terbawa hingga dewasa. Akibatnya, kamu mungkin berjuang untuk membentuk atau mempertahankan hubungan karena mengalami perasaan ditinggalkan yang intens atau kekhawatiran akan komitmen. Ketiga, menghindari konflik. Apakah kamu diberi kesempatan untuk membela diri, atau apakah orang tua kamu selalu mengabaikan pikiran dan ide kamu? Tumbuh di lingkungan yang meremehkan atau terlalu kritis bisa mengajarkan kamu untuk menerima reaksi negatif dari orang-orang di sekitar dan menyebabkan ketakutan konfrontasi yang baik dengan pasangan, keluarga, rekan kerja, atau teman. Kamu mungkin menemukan diri tidak bisa benar-benar menyuarakan pendapat dan selalu membiarkan orang lain melakukan hal-hal dengan cara mereka. Bahkan ketika hal-hal yang mereka lakukan membuat kamu kesal.
Kamu mungkin hanya bisa memilih untuk mengubah topik, berpura-pura baik saja, atau bahkan memaksakan diri untuk tetap berada dalam situasi yang tidak nyaman agar tidak perlu mengecewakan siapapun. Keempat, harga diri yang rendah. Apakah orang tua kamu memuji pencapaian yang kamu raih, atau apakah mereka mengabaikannya seolah-olah itu tidak terjadi? Apakah mereka memberi kritik dengan ramah, atau apakah mereka mempermalukan kamu ketika kamu melakukan sesuatu yang salah? Jika kamu terus-menerus dikritik untuk semua yang kamu lakukan, tidak peduli seberapa kecil atau tidak penting, kamu mungkin percaya bahwa kamu tidak berharga dan tidak bisa melakukan sesuatu dengan benar. Perasaan ini bisa berlanjut hingga dewasa. Bahkan jika kamu diberi tahu bahwa kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu masih berpikir itu tidak dilakukan dengan benar dan cukup baik. Seolah-olah kamu tidak pernah cukup baik untuk orang lain atau diri sendiri. Dan hidup dalam kecemasan. Khawatir apa yang orang lain pikirkan tentang kamu, atau apakah mereka menyetujui kamu atau tidak. Kelima, perilaku beresiko. Tanda terakhir dari trauma di masa kecil adalah jika kamu terlibat dalam banyak perilaku beresiko. Perilaku beresiko menggambarkan setiap perilaku dengan resiko yang tidak pasti, seperti pesta miras, mengemudi ugal-ugalan, dan lain sebagainya. Penelitian telah menunjukkan bahwa mengalami pengalaman traumatis dan perkembangan gejala PTSD bisa membuat kamu mencari perilaku beresiko lebih sering. Mencari resiko juga mungkin merupakan strategi untuk membantu kamu mengatasi semua perasaan negatif yang dialami saat masa kecil. Bahkan jika kamu tidak merasakan perilaku beresiko sebagai masalah besar, mempertaruhkan hidup dan kesehatan tentu saja perlu dikhawatirkan. Apakah kamu mengalami masa kecil yang traumatis? Beritahu kami pada kolom komentar di bawah ini. Pastikan untuk klik tombol like dan share video ini dengan orang-orang di sekitar kamu. Dan jangan lupa untuk menekan ikon lonceng. Terima kasih.